Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menyaksikan paparan laporan akhir magang saya pada kali ini. Pertama-tama yang terhormat Bapak Prima Dwi Priyatno, PHME, selaku dosen pembimbing kegiatan magang saya pada kali ini. Yang kedua Bapak Joni Susanto, Eskom MM, selaku Kepala Kantor Perwakilan Darut Tauhid Peduli Cabang Jakarta beserta jajarannya. Yang terakhir yang saya hormati Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LCMA CDIF, selaku Kepala Program Studi S1 Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan akhir magang Lembaga Amil Zakat Darut Tauhid Peduli Jakarta, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Marsis dengan NIM 2010116056 dengan jurusan S1 Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Program magang yang saya ikuti yaitu program Kampus Zakat dan juga MBKM ISS. Untuk tempat magang yang saya tempati berada di Lembaga Amil Zakat Darut Tauhid Peduli Jakarta. Kegiatan magang saya dimulai pada tanggal 12 September 2022 dan berakhir pada tanggal 13 Januari 2023. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai profil lembaga Darut Tauhid Peduli Jakarta. Darut Tauhid Peduli atau DT Peduli merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional atau LAZNAS dan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana siswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal baik dari perorangan, kelompok, perusahaan, atau lembaga. DT Peduli pada awalnya bernama Dompet Peduli Umat Darut Tauhid atau DPUDT yang didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau AAGIM sebagai bagian dari Yayasan Darut Tauhid dengan tekad menjadi lembaga amil zakat nasional yang amanah, profesional, dan akuntabel. Selanjutnya, adapun visi dan misi lembaga Darut Tauhid Peduli. Visinya menjadi lembaga amil zakat nasional atau LAZNAS yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Dengan misi mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat mandiri yang mempunyai moto semakin melayani dan peduli. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai 5 pilar yang ada pada DT Peduli. Yang pertama ada pilar dakwah, yang kedua ada pilar ekonomi, yang ketiga ada pilar pendidikan atau peduli pendidikan, yang keempat ada pilar kesehatan atau peduli kesehatan, dan yang terakhir dan yang kelima adalah peduli sosial kemanusiaan atau pilar sosial kemanusiaan. Dari masing-masing pilar tersebut terdapat program-program yang memang dijalankan oleh DT Peduli itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penempatan divisi selama kegiatan magang saya. Yang pertama, saya ditempatkan pada divisi program, yaitu divisi yang bertugas untuk menjalankan program-program yang fungsinya untuk menyalurkan dana yang sudah dihimpun. Yang kedua, saya juga ditempatkan di divisi fundraising atau divisi yang bertugas untuk menghimpun dan mencari pemasukan baik melalui donatur ataupun penggalangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai job description saya pada divisi program atau tugas-tugas saya yang dilaksanakan ketika saya menempati divisi program. Yang pertama ada review dokumen PPC.
yaitu saya mereview kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Nah, penjelasan mengenai PPC itu sendiri ialah PPC adalah praktek mempersiapkan proses pelaksanaan program dan mengontrol kualitas serta kuantitas dalam program untuk kemudian menjadi program yang siap dipandingkan atau siap didanai. Nah, PPC juga merupakan departemen atau divisi dalam lembaga G-Swap yang bertugas merencanakan dan mengendalikan rangkaian proses pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua, saya juga ditugaskan untuk pelaksanaan program. Nah, pada pelaksanaan program ini, seperti contohnya sebelum pelaksanaan program itu sendiri, saya melakukan interview kepada atau wawancara kepada mustahik yang nantinya akan dilanjutkan apakah mustahik tersebut layak dibantu ataupun tidak. Yang kedua, saya juga melakukan kegiatan pembelian barang-barang yang dimana barang-barang tersebut untuk disalurkan pada hari H pelaksanaan program atau disalurkan kepada mustahik. Nah, yang terakhir, pada pelaksanaan program itu sendiri, saya turun langsung untuk menyalurkan bantuan kepada para mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang tugas yang terakhir, yaitu saya melakukan rekap program bulanan. Pada tugas kali ini saya mendata program yang akan berjalan dan juga yang sudah berjalan pada setiap bulannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai job description divisi fundraising atau tugas-tugas saya ketika menempati divisi fundraising. Yang pertama ada penggalangan dana, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan dana jika ada sebuah kejadian bencana atau kejadian atau program-program dari Darut Tauhid Peduli itu sendiri yang memerlukan penggalangan dana. Untuk penggalangan dana ini sendiri biasanya dilakukan saat acara-acara besar seperti kajian-kajian yang ada pada Darut Tauhid Peduli. Di situ biasanya dilakukan juga penggalangan dana setelah pada akhir acara dengan menempatkan box-box penggalangan pada spot-spot tertentu dan juga melakukan kegiatan penggalangan pada di hari Jumat tepatnya, dan itu dilakukan biasanya setelah sholat Jumat di masjid-masjid yang di masjid-masjid perusahaan tertentu yang memang sudah bekerja sama dengan Darut Tauhid Peduli itu sendiri dan dibolehkan atau diizinkan untuk melakukan penggalangan dana. Yang kedua, tugas saya itu menjaga gerai, itu menjaga stand pelayanan yang bertugas untuk melayani donatur yang ingin berdonasi secara langsung. Dengan rincian tugas, yaitu ketika para donatur datang, saya melayani sesuai SOP yang berlaku supaya para donatur merasa nyaman. Selain itu juga pada stand pelayanan gerai ini bisa dilakukan juga penyerahan kenceleng sedekah atau kotak atau celengan sedekah ke gerai Darut Tauhid Peduli. Di situ saya juga bertugas untuk mencatat kenceleng-kenceleng yang masuk dan juga kenceleng-kenceleng yang keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ditemui pada kegiatan magang. Kendala yang dihadapi saat kegiatan magang ialah pada awal yaitu di bagian komunikasi. Namun hal tersebut terjadi ketika di awal kegiatan magang saja. Hal yang mempersulit komunikasi karena tidak adanya rekan-rekan kerja yang sama-sama berstatus magang dan juga tidak ada rekan sebaya. Namun seiring berjalannya waktu semakin terbiasa. Rekan-rekan kerja di lembaga Darut Tauhid Peduli saya anggap seperti guru-guru saya semua dan tidak segan juga ketika saya ingin bertanya. Kendala lainnya ialah pada pelaksanaan kelas online yang harus diikuti oleh peserta magang Kamul Zakat. Kegiatan kelas online yang dilaksanakan selalu dijadwalkan saat hari kerja. Hal tersebut terkadang membuat kegiatan yang dilakukan di satu hari menjadi double, yaitu menjalankan tugas dari lembaga dan juga mengikuti kegiatan kelas online.
solusi yang dilakukan ialah mencoba mempelajari hal-hal yang sudah dijelaskan saat kelas online melalui materi yang sebelumnya sudah dibagikan, supaya tidak tertinggal ataupun tetap paham materi yang dijelaskan. Selanjutnya ada usulan perbaikan dan pengeluaran proyek. Untuk program kampus zakat, usulan dari saya terhadap program kampus zakat ialah apabila ingin mengadakan pembelajaran atau kelas online supaya dilakukan saat hari libur saja, atau mungkin bisa membagikan video pembelajaran saja. Hal tersebut dapat lebih efisien karena kegiatan belajar dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk pengeluaran kegiatan, hal yang sangat bermanfaat atau saya paling pelajari pada kegiatan magang ini ialah mengenai komunikasi. Berkat kegiatan magang ini, skill komunikasi menjadi meningkat karena memang lebih banyak tugas yang membutuhkan komunikasi yang baik. Nah, berikut mengenai dokumentasi kegiatan saya selama magang. Yang pertama ada merekap program saya lakukan di Google Sheet. Yang kedua, ketika mengikuti kelas kampus zakat atau kelas online yang memang dijadwalkan dari program kampus zakat itu sendiri. Yang ketiga ada ketika saya membeli barang untuk disalurkan pada program atau disalurkan pada mustahik. Nah, yang keempat ada kegiatan ketika saya menyalurkan bantuan, yaitu salah satunya untuk banjir di Pakistan, dan yang terakhir yaitu ketika saya menjaga gerai layanan atau penjagaan pada gerai layanan. Nah, sekian paparan laporan akhir magang dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sesungguhnya kurang-kurangnya itu dari saya, dan memang kelebihannya dari semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian paparan dari saya, Ihsan Rizky Mansis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.